Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita dalam SDC yang ketiga, perbincangan tentang ketuhanan Yesus. Marilah kita lihat ketuhanan Yesus dari sifat-sifat ilahi yang dimiliki Yesus. Apakah itu sifat-sifat ilahi? Ya, sifat-sifat ilahi adalah seperti maha tahu, maha kuasa, maha hadir, maha tinggi, yang layak disembah, pencipta, tidak berubah, dan sebagainya. Nah, semua ini adalah sifat-sifat ilahi yang hanya dimiliki oleh Allah sahaja. Kalau kita ingin membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita harus membuktikan bahwa Yesus memiliki sifat-sifat ilahi. Kalau kita dapat buktikan itu, maka Yesus benar-benar adalah Tuhan, bukan sekadar manusia biasa. Satu daripada sifat ilahi yang akan kita lihat dalam edisi ini adalah kekekalan Yesus. Yesus adalah kekal. Kita akan lihat beberapa ayat. Yang pertamanya Yohanes 8 ayat 58. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Yaitu sebelum Abraham diciptakan ataupun lahir, Yesus sudah ada sebelum Abraham itu. Dan Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam Yohanes 1 ayat pertama yang berkata begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam ayat Yohanes 1:1 ini, kita tahu bahwa firman yang dimaksudkan itu merujuk kepada Yesus. Karena dalam bab yang sama, dalam ayat yang ke-14 dalam Yohanes 1 ini mengatakan bahwa firman itu menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita. Ayat ini dalam ayat Yohanes 1:1 jelas menunjukkan bahwa sebelum dunia dijadikan, Yesus telah wujud. Yesus telah wujud bersama dengan Allah. Dalam ayat 2 juga berkata ini, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yesus telah wujud bersama-sama Allah sebelum adanya ciptaan. Dan Yesus telah wujud sebelum bermulanya zaman, sebelum bermulanya jam atau waktu. Malah dalam petikan ini dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Yesus telah wujud sebelum dunia diciptakan. Dan Yesuslah yang menciptakan dunia kita. Yesuslah pencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi saudara, ini sangat menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Sebab Yesuslah pencipta langit dan bumi. Dan Yesus memiliki banyak gelaran. Dan satu daripada gelaran yang sangat menunjukkan kekekalan Yesus adalah gelaran ini. Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Dan kita tahu bahwa gelaran Alfa dan Omega ini adalah gelaran
Allah Bapa yang disebut beberapa kali di dalam Perjanjian Lama. Contohnya, dalam Yesaya 41 ayat 4, Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, Aku tetap Dia juga. Yesaya 44 ayat 6, Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripada aku. Dan Yesaya 48 ayat 12. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Amin. Dalam perjanjian baru, Yesus juga dipanggil Alfa dan Omega. Yaitu juga bermaksud Yesuslah yang kekal sampai selama-lamanya. Yang tetap sama, yang terdahulu, dan yang juga yang terkemudian. Mari kita baca ayat ini, Wahyu 1:8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ya, saudara perhatikan di dalam ayat ini. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Maksud yang ada adalah yang sekarang, Allah yang wujud sekarang, dan yang sudah ada, nah itu adalah yang dahulu, dan yang akan datang adalah yang masa depan. Nah, ini jelas menunjukkan kekekalan Yesus yang sudah ada dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, selain Wahyu, bab 1 ayat 8 ini, yang mengatakan Yesus adalah Alfa dan Omega, kita lihat lagi beberapa ayat dalam surat Wahyu tentang kekekalan Yesus. Semuanya dari surat Wahyu ya. Dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Dan seterusnya dalam Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 11 ayat 15 ialah ayat yang seterusnya. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sesangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Itulah kekekalan Yesus. Dan yang seterusnya, Wahyu 22 ayat 13. Yesus berkata ini, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Wow, luar biasa saudara. Inilah satu ayat yang tercantum ketiga-tiga gelaran itu. Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yang luar biasanya, saudara, di dalam gelaran ini, Alfa dan Omega, kita dapat membuktikan bahwa Yesus memiliki sifat-sifat ilahi. Sifat-sifat ilahi yang seperti maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Ya, saya akan jelaskannya sekarang. Nah, sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir, bermaksud Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ya, sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan Ia wujud
sampai sekarang, yang sentiasa wujud dan yang akan datang kembali. Haleluya. Dan Yesus akan datang kembali untuk memerintah sampai selama-lamanya. Seperti yang kita bacakan dalam beberapa ayat dalam surat Wahyu, yang sampai selama-lamanya. Dan ini menunjukkan keberadaannya yang sentiasa hadir. Maka Yesus adalah maha hadir. Sebagai Alfa dan Omega juga menunjukkan Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kalau Yesus ada sebelum dunia dijadikan, bermaksud Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, seperti mana ayat Yohanes 1 ayat 3 yang telah kita lihat sebelum ini, yang mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau Yesus mencipta segala sesuatu, maka Yesus adalah Maha Kuasa. Maha Kuasa yang dapat menciptakan langit dan bumi. Dan Yesus sendiri mengaku bahwa Dialah Maha Kuasa. Seperti mana yang telah dibaca tadi dalam Wahyu 1:8 ini. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang apa? Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, seterusnya sebagai Alfa dan Omega, Yesus mengawal segala-galanya, ya, dari awal hingga ke akhir. Nah, itulah maksudnya Alfa dan Omega, ya, yang mengawal dari awal hingga ke akhir supaya rencana Tuhan akan digenapi. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari perhatiannya. Ya. Dan kalau Yesus mengawal segala-galanya dari awal dan akhir, ya, maka Yesus itu adalah Maha Tahu dan pada masa yang sama Maha Kuasa dan Maha Hadir untuk mengawal segala sesuatu dari awal hingga ke akhir. Haleluya, saudara. Hanya dalam satu gelaran ini, yaitu sebagai Alfa dan Omega, sudah sangat menunjukkan keilahian Yesus. Wow, luar biasa kan? Maka kita haruslah yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan sebagai Alfa dan Omega dalam hidup kita, Yesus mengawal, Yesus memperhatikan, dan Yesus yang memelihara hidup kita. Yesuslah yang tahu segala-galanya, dan Yesuslah yang berkuasa memastikan rancangannya akan digenapi dalam hidup kita. Dan kerajaan Yesus akan datang nanti. Haleluya. Saudara, Tuhan juga pernah berjanji dalam Yeremia 29 ayat 11 ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Ya, hari depan yang penuh harapan. Maka teruslah percaya kepada Yesus sebagai Alfa dan Omega hidup kita. Dan diharapkan, ya saudara, gelaran ini Alfa dan Omega akan kita ingat selalu untuk terus memberi kekuatan kepada iman kita, terutamanya dalam hidup sekarang yang penuh cabaran dan sangat tidak menentu ini, yaitu sebagai Alfa dan Omega dalam hidup kita. Tuhan Yesuslah yang tahu segala-galanya, yang hidup dalam kita dari awal hingga ke akhir. Tuhan Yesus tahu segala-galanya, saudara. Tuhan Yesus yang memerhatikan kita tidak akan lelap atau letih lesu. Dialah penolong kita yang sentiasa hadir dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Terpujilah namamu yang termulia, yang teragung dan yang tertinggi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Alfa dan Omega dalam hidup kami. Engkaulah penolong kami yang setia. Hati kami tenang karena Engkau hadir dalam hidup kami. Haleluya. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang menyertai kami akan memberi kekuatan kepada kami, terutamanya yang lemah, supaya kami dapat terus berdiri teguh dalam iman yang percaya Yesus. Haleluya, terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.